Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yanti Septi selaku Kepala Laboratorium Prodi Gizi Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Prodi Gizi memiliki 5 laboratorium. Yang pertama ada Laboratorium Analisis Zat Gizi dan Biokimia. Kemudian yang kedua Laboratorium Pengolahan Pangan. Yang ketiga Laboratorium Dietetik dan Kuliner. Yang keempat Laboratorium Penilaian Status Gizi dan Pendidikan Gizi. Dan yang kelima ada Laboratorium Organoleptik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa dikenal dengan K3, khususnya di Laboratorium Program Studi Gizi. Mengapa K3 itu penting? Di laboratorium kita sering bekerja dengan alat-alat tajam dan juga bahan kimia yang dapat membahayakan keselamatan jika tidak digunakan dengan hati-hati. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami dan menaati prosedur ataupun SOP yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip K3 di laboratorium yaitu yang pertama penghindaran bahaya atau eliminasi. Contohnya, jika kita harus melakukan percobaan dengan bahan-bahan kimia, kita perlu memilih bahan-bahan yang lebih aman dan tidak membahayakan jika memungkinkan. Jika ada cara atau mengganti alat atau bahan yang berisiko tinggi, maka itu adalah hal utama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah penggantian atau substitusi. Misalnya, jika bahan kimia yang digunakan dalam praktikum berbahaya, kita bisa menggantinya dengan bahan kimia yang lebih aman atau tidak berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian teknik. Nah, contohnya adalah adanya X-House. Ini adalah contoh penting dari pengendalian teknik yang harus ada di laboratorium untuk mengurangi paparan bahan kimia yang berbahaya. Yang keempat adalah pengendalian administratif. Setiap praktikum harus diikuti dengan instruksi keselamatan yang jelas dan mahasiswa harus dilatih untuk mengetahui risiko yang ada. Lalu terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Ini merupakan langkah terakhir dalam hierarki K3, yaitu menggunakan alat pelindung diri seperti menggunakan helmet atau penutup kepala, kemudian menggunakan baju lab, kemudian juga menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan sepatu penutup di laboratorium. Implementasi K3 di laboratorium. Untuk meminimalkan risiko di laboratorium, kita perlu mengikuti prosedur K3 dengan ketat. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu sebelum praktikum, pastikan untuk membaca dan memahami semua prosedur keselamatan, menggunakan APD yang sesuai dan memeriksa kondisi alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian selama praktikum, selalu bekerja dengan hati-hati, tidak terburu-buru dan pastikan untuk mengikuti instruksi yang ada. Jangan pernah melakukan praktikum tanpa pengawasan dari staf ataupun dosen di laboratorium. Yang terakhir yaitu setelah praktikum, bersihkan semua alat yang digunakan dan simpan bahan-bahan kimia yang digunakan di tempat yang benar, dan juga pastikan tidak ada tumpahan atau benda tajam yang dapat membahayakan orang lain. Baiklah, mari kita jaga keselamatan kita dengan selalu mengikuti prosedur dan juga peraturan yang berlaku, dengan selalu membaca petunjuk praktikum dan pastikan berhati-hati dalam bekerja di laboratorium. Jika ada pertanyaan dan pengaduan, bisa telepon ke kontak person yang ada di bawah.